Indonesia. Wow, apa kabarnya nih? Pastinya sehat selalu dan juga bahagia selalu ya. Sebahagia Tio di sini yang pastinya sekarang bakal nemenin semua remaja Indonesia di episode pertama dari Rise Talk Series. Nah, ngomongin tentang Rise Talk Series, ini penting banget loh, apalagi buat remaja Indonesia yang sekarang kelihatannya masih mencari jati diri dan bingung banget nih ke depannya mau gimana. Pastinya di sini di setiap episodenya nanti kita akan memberikan tips dan juga saran-saran untuk remaja Indonesia supaya bisa paham betul nih terkait dengan isu kesehatan, mental, fisik, dan juga sosial. Dan luar biasa sekali, di episode pertama kali ini Tio nggak cuma sendirian, karena di sampingnya Tio udah dateng nih satu narasumber yang bakal membahas topik terkait dengan passion. Passion ini penting banget, apalagi terkait dengan masa depan remaja Indonesia. Kalau salah melangkah, bisa-bisa berabe nanti ke depannya ya. Kita akan ngobrol langsung dengan pakarnya dan juga narasumbernya ya, karena beliau ini pakar di segala bidang ya. Business advisor, leader pula, career coach juga, dan salah satu ketua Yayasan Remaja Indonesia Sehat. Langsung saja kita sapa, ada Kak Artin Wuryani. Halo. Halo Tio, senang sekali berjumpa teman-teman juga. Saya juga seneng banget loh, akhirnya remaja Indonesia ini ketemu sama Kak Artin Wuryani yang udah ditunggu-tunggu nih. Kak Artin, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah Tio. Senang sekali. Senang sekali banget ya, luar biasa sekali. Pokoknya hari ini kita obrolannya terkait dengan passion nih Kak Artin. Menarik sekali ya. Karena kadang-kadang kan orang bilang nih, kalau hidup tuh kalau nggak ada passionnya nggak ngerasain hidup, betul gitu kan? sekali, iya. Terus kerja juga kalau nggak sesuai dengan passionnya kayaknya hambar gitu aja, gitu kan? Iya. Ya kan? Iya. Tapi sebelum kita akan ngebahas tentang passion, sebenarnya makna passion sendiri itu apa sih Kak Artin? Oke. Bener sekali tadi yang Tio bilang ya, kalau kita nggak punya passion itu hidup kita jadi kayak kosong gitu. Betul. Misalnya bangun tidur ya, kita mau melangkah ke sesuatu ya, misalnya sekolah itu kan kita sebenarnya juga harus mengejar sesuatu yang sesuai dengan passion kita gitu. Bener. Kalau dia udah malas sekolah, bangun tidur juga malas gitu. Betul. Mau ngapain. Kayak nggak ada rasanya gitu ya hidup ya. Kerja gitu, misalnya kerjanya nggak sesuai dengan passion nih, atau nggak sesuai dengan minat jurusannya, ya udah dia malas-malesan gitu, karena nggak sesuai dengan passionnya. Nah itu yang biasanya terjadi. Gitu. Oke. Nah kali ini kita akan membahas tentang passion ya. Nah, semoga bermanfaat untuk anak-anak. Iya. Kan kadang ada yang belum tahu nih passion itu apaan sih? Passion itu itu loh baju nih, baju passion nih, passion ya. Itu fashion. Oh itu passion ya. Iya. Kita mau bicara gimana sih sebenarnya menemukan passion ya tadi ya. Ini tips untuk remaja Indonesia. Gimana sih cara menemukan passion dalam hidupnya teman-teman? Oke. Yang pertama nih. Yang pertama, Love yourself. Love yourself. Love yourself. Artinya adalah cintai dirimu sendiri. Oke. Di saat kita tidak mencintai diri kita sendiri, kita tidak bakalan menemukan passion yang keren dalam diri kita. Nah, ini paling penting. Caranya sih yang paling gampang, biasakan untuk bercermin and say with yourself gitu. Kamu cantik. Kamu keren. Kamu pasti bisa. Itu mungkin salah satu cara juga untuk membunuh rasa pesimis yang ada di dalam hati ya. Betul sekali. Karena kadang ada yang nggak suka sama diri sendiri tuh, bahkan ada loh. Ya ampun, gila aku tuh gendut banget, hitam, dekil, keriting gitu-gitu kan. Bener banget. Kan? Dan itu ini nih yang terjadi di remaja ya. Biasanya mereka suka bullying karena fisik. Betul. Nah, pada saat kita sudah mencintai diri kita sendiri, kita akan punya kekuatan untuk so what. Kalau orang mau ngomong apa, biarin aja. Betul. Tapi ada di dalam diri kita sesuatu yang bisa kita banggakan. Nah, itu dia. Yang paling penting. Karena Tuhan tuh sudah menciptakan kita bahwa setiap diri orang masing-masing tuh punya sesuatu gitu ya. Ada something-nya nih. Betul. Makanya love yourself itu penting banget. Jadi bangun itu dulu ya pertama kali ya. Nggak usah takut sama yang namanya bully-bulian ya. Betul sekali ya. Lo gendut banget sih. Ih, gedut-gedut gini kan gue juga apa gitu ya misalnya ya. Menghangatkan. Nah, benar. Ya, kayak gitu-gitu. Jadi pasti ada ya sesuatu yang datang dari diri kita. Makanya kita harus mencintai diri kita. Itu yang utama. Kemudian yang kedua, ubah pola pikir kalian. Ubah pola pikir kita menjadi lebih positif. Nah, itu dia. Bener. Nggak boleh baperan, nggak boleh ngelihat orang sana ngomong, itu pasti ngomongin gue ya. Padahal enggak gitu. Jadi
mengubah semua pola pikir kita yang negatif menjadi positif supaya apa? Energi-energi positif kita masuk ke dalam diri kita. Nah, itu membantu banget untuk menuju pola passion tadi. Termasuk ketika mungkin kita dibully sama teman-teman kita tadi, iya, ya. Benar sekali. Jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Iya, nggak boleh baper. Betul. Semakin kita baper, semakin kita terus mikir, ya. Akhirnya ciut mengurung diri sendiri, nggak berkembang justru, ya. Iya, benar. Masuk itu ke dalam lorong baper itu. Iya, benar-benar banget. Dan itu tadi related banget ya dengan love yourself. Begitu kita punya pola pikir yang positif, gitu, orang bully apapun, karena kita sudah punya fondasi untuk mencintai diri sendiri, orang mau ngomong apapun nggak akan kita pedulikan. Nah, itu tadi ya, yang pertama, love yourself. Love yourself. Pola pikir diubah menjadi lebih positif supaya energi positif masuk ke dalam diri kita. Kemudian yang ketiga nih. Oh, ada yang ketiga. Apa nih yang ketiga nih? Kita punya 4 nih. Iya. Yang ketiga, sibukkan diri kalian ke dalam beberapa hal yang benar-benar kalian sukai. Misalnya kita pelajar nih ya, teman-teman remaja Indonesia nih pelajar. Ya udah, sibukkan diri dengan belajar. Kalau waktunya masih ada, ya sibukkan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan mereka. Misalnya suka dengan film-film drakor nih. Ya gimana sih biar nggak pakai subtitle gitu. Ya udah, belajar bahasa Korea gitu. Belajar bahasa apa, belajar bahasa Mandarin, itu sesuatu yang positif, menyibukkan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Nah, itu tadi korelate juga ya. Jadi sibukkan diri kita dengan hal-hal yang tadi misalnya kita sebagai pelajar ya, sibukkan diri belajar. Karena kita sebagai pelajar itu kok sebenarnya yang sekarang harus kita lalui gitu. Ada fase-fasenya gitu. Nah, kemudian yang terakhir nih. Apa nih yang terakhir nih ya? Ini nih yang terakhir. Ya, find your passion dengan benar-benar. Caranya seperti apa? Find your passion dengan love yourself, kemudian pola pikir yang positif, menyibukkan diri dengan hal-hal yang tadi, maka kita akan find our passion ketemu kita. nih ya, passion kita apa nih ya? Cara yang paling simple untuk mengetahui benar-benar passion kita adalah apa yang sering kita lakukan. Apa yang sering kita lakukan dan apa yang kita cintai kemudian. Dan apa yang membuat nyaman kita ya. Nah, itu dia. Itu namanya passion. Betul sekali. Nah, dengan passion itu kita akan tahu nih, misalnya kayak Kak Tio nih. Kak Tio ini pinter banget ngomong. Pinter banget. Kok passionku ternyata suka ngomong ya? Udah, aku jadi penyiar aja nih akhirnya. Setelah jadi penyiar, jadi presenter, host, dan sebagainya. Nah, jadi MC atau sebagainya. Dia mengasah passionnya untuk menjadi sesuatu yang produktif gitu akhirnya. Nah, itu yang namanya passion, Kak Tio. Akhirnya kejawab juga nih pertanyaan awal nih, setelah tadi ada 3 tahapan yang harus dilalui, kita baru bisa ketemu sama yang namanya passion kita. Gitu. Jadi memang passion ini tuh nggak dibuat-buat ya? Enggak. Dan biasanya passion itu berjalan beriringan dengan apa yang sudah kita lakukan. Gitu. Apa yang pernah kita lakukan, apa yang sampai sekarang masih kita lakukan. Betul. Dan sering kita lakukan. Nah, gimana bisa sering dan sampai sekarang bisa dilakukan? Berarti harus menemukan rasa nyaman dulu kan sama something ini kan? Betul sekali Kak Tio. Karena passion itu macam-macam ya Kak ya? Memang. Ada yang di dunia mungkin fashion, ya kan? Ada di dunia tarik suara, mungkin ngomong juga kayak Tio. Ada yang suka nulis juga. Nah, ini beberapa permasalahan yang terjadi di anak muda nih untuk menemukan passionnya ini dan menjadi lebih produktif. Bagaimana cara mengkomunikasikan passion ini kepada orang tua supaya ya kita kan supaya orang tua percaya ya. Kalau passion tuh kadang-kadang nih gini, saya tuh nggak suka masuk jurusan ini Kak Tio, tapi orang tua nah itu tuh kadang-kadang jadi merusak passion kita. Gitu. Misalnya Kak Tio sukanya ke itu tadi yang suka ngomong pengennya masuk broadcast, tapi orang tua pengennya masuk kedokteran. Benar, betul, kejadian banget tuh. Bener ya, kayak peramal malah Kak Ati. Ya jadi kayak gitu, itu yang sering terjadi. Gimana caranya teman-teman menemukan passion dan kemudian mendeliver pesan itu kepada orang tua. Trust nih orang tua untuk aku tuh passionnya ini dan semoga orang tua kemudian mendukung passion tadi. Gitu. Nah Kak, ini kan kadang ada tuh ya remaja-remaja yang akhirnya sudah menuju ke arah dewasa ya, sebenarnya passionnya tuh ada di A nih, tapi kerjaannya di B, ya kan? Passionnya terkait dengan jalan-jalan nih, tapi kerjaannya harus di kantor gitu. Nah, kalau udah kecimpung
kecimpung lah ya, kecemplung ya kan, sama kerjaan yang tidak sesuai dengan passion kita, apa yang harus kita lakukan nih? Nah, ini yang tadi kita obrolin di awal sebenarnya. Pada saat ini remaja yang beranjak dewasa ya akhirnya. Pada saat kita kemudian bekerja di dunia yang sebenarnya tidak sesuai dengan passion, berat banget. Pasti berat banget. Bener-bener. Kayak itu bangun tidur, nggak ada semangatnya gitu, nggak ada gairahnya gitu kan. Tapi begitu kita bekerja di dunia yang sangat sesuai dengan passion kita, meskipun kita punya kerumitan yang tingkat tinggi gitu ya, dia bangun tidur aja, wow, habis ini aku harus garap ini nih, aku ada PR ini nih. Karena udah cinta duluan nih sama apa yang kita lakukan nih ya. Itu tadi, setelah cinta dengan diri sendiri, cinta juga dengan apa yang dia sukai gitu. Betul. Passion ini kadang-kadang ditemukan oleh teman-teman yang masuk ke dunia kerja itu dalam perjalanan waktunya nanti. Oke. Akhirnya nanti sadar sendiri juga ya dan menemukan jalannya sendiri ya. Kalau dirasa memang sudah tidak nyaman, nggak klop, orang pasti juga risih juga gitu loh. Kayak apa yang kita lakukan akhirnya nggak jadi berkah sendiri. Iya, betul. Gitu kan? Betul. Dan merugikan orang lain pastinya. Jadi tidak produktif, jadi tidak efektif, jadi tidak efisien. Gitu. Tapi kalau udah passion kita, mau kayak gimana susahnya, pasti ada aja jalannya. Pasti ada aja. Pasti mudah aja ngelakuinnya. Betul sekali, dan Kak pasti Tio. berkah juga nanti buat kita semuanya. sendiri Iya, ya. Betul. Oke, satu lagi pertanyaan boleh nggak? Banyak sekali. Ngomongin tentang passion sebenarnya nggak selesai-selesai nih. Seru banget, iya. Ya kan seru banget nih. Passion sebenarnya bisa nggak sih menjamin untuk ke arah dunia kerjaan kita gitu? Oke, yang tadi kakak bicarakan, passion ini adalah sesuatu yang harus sesuai dengan diri kita sendiri Betul. Kemudian yang sering kita lakukan, yang terakhir itu harus produktif. Kalau passionnya kemudian aku tuh favoritnya suka di tempat tidur, berarti nggak produktif. Benar, betul. Nah itu. Jadi kalau kita ngomongin passion itu adalah sesuatu yang pasti correlated dengan apa yang nantinya kita tempuh gitu di dunia kerja. Dan pasti menghasilkan. Dan harus produktif karena jadi sesuatu yang tadi yang teman-teman suka nulis kemudian dia ngirim. Awal-awalnya itu hobi. Passion tuh biasanya diawali hobi. Ini yang lebih mudah nih, teman-teman ngelis nih 10 kegiatan yang sering dilakukan teman-teman. Kemudian setelah 10 kita drop lagi 5. Mana list yang dirasa paling suka banget nih dari kegiatan dari 5 ini ya. Betul. Dari 5 ini lagi nanti kita drop. Mana sih yang paling produktif sebenarnya? Yang paling memberi manfaat untukku, untuk orang lain maupun untuk masyarakat. Nah, itu nanti yang biasanya akan membantu teman-teman nih di dunia kerja. Oke. Gitu Kak Tio. Ya, luar biasa sekali. Memang enak sih ya remaja-remaja Indonesia bekerja yang sesuai dengan passion kita, bekerja dengan apa yang kita suka gitu kan. Kayak sama pacar kita aja ya. Kalau kita sayang sama pacar kita, seberapa pengorbanan yang harus kita lakukan pasti kan nggak kerasa ya Kak ya. Seberapa perjuangan yang sudah kita lakukan itu kan pasti juga nggak kerasa kan ya Kak ya. Ya pada akhirnya pacar kita itu tuh putusin kita. Nanti untuk series berikutnya bisa curhat langsung ya sama teman-teman dari Rise Indonesia ya. Boleh ya. Aduh, aku kalau ngomongin tentang yang namanya pacar tuh panjang banget Kak. Nanti obrolannya nanti bisa konsultasi di lain waktu ya. Kalau untuk passion cukup di sini aja ya. Cukup ya, semoga bermanfaat. Iya, luar biasa banget. Makasih loh Kak Artin ya. Udah mampir di sini di rumah aku yang begitu luar biasa hangat ini. Mau kopi nggak? Makasih Kak. Ini ada kopi 2 loh. Terima kasih Kak Tio. Nggak apa-apa. Langsungan aja. Nggak mau ngopi dulu. Kita pamitan ke teman-teman. Oh, boleh. Kalau begitu, remaja Indonesia terima kasih banget udah nonton ya episode pertama dari Rise Series Talk ya. Tentunya barengan Tio Andito di sini dan juga narasumber-narasumber yang lainnya di episode selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih Kak Artin. Sama-sama Tio. Sudah mampir lagi. Sama-sama. Semoga obrolannya untuk episode berikutnya nggak kalah serunya juga ya. Pastinya. Oke, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan kita, Remaja Indonesia Sehat.